Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada semester ini kita ketemu lagi ya. Sudah lama ya enggak ketemu satu tahun ya enggak ketemu ya di kelas ini ya. Eh, di semester ini nanti kita akan ketemu dengan mata kuliah menulis kreatif, betul ya? Betul, Betul, Pak. Pak. Oke. Saya share kontrak kuliahnya dulu ya, biar kita membuat kesepakatan di awal kuliah ini terkait tugas dan juga eh, produk-produk nanti yang harus dicapai di mata kuliah ini. Sebentar tak cari dulu menulis kreatif. RPS kontrak kuliah. Oke. Sudah muncul share screen-nya? Belum, Pak. Belum. Sudah. 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 Walaupun nanti ini nggak terlihat ya, karena kan HP-nya cuma satu ya, yang di kelas ya. Tapi saya sampaikan saja. Jadi gitu. Selebihnya nanti ini bisa diunduh di e-learning ya. Sudah saya masukkan dengan judul materi, tapi masih tak tutup. Habis ini nanti kalau setelah kuliah baru tak buka setelah ini. Jadi masih belum bisa diakses. Eh, sudah bisa, sudah semua sudah masuk toh di e-learningnya toh? Atau ada yang belum saya input? Jumlahnya satu kelas 7 anak toh ini? 9, Pak. 9. Yo, 9. Ada yang kurang berarti. Coba dicek nanti ya, siapa yang belum saya masukkan ya. Kok saya ingat saya kemarin saya masukkan 7 anak. Oke, saya sampaikan dulu terkait menulis kreatif ini mata kuliah apa sih? Menulis kreatif itu adalah mata kuliah yang mempelajari tentang konsep, ruang lingkup, dan praktik penciptaan karya sastra secara kreatif. Ya, jadi ini nanti mata kuliah ini itu berbicara atau belajar terkait menulis kreatif. Ya, salah satunya itu tentang puisi, tentang prosa. Prosa ini dikhususkan lebih ke cerpen, ya, dan juga esai-esai kreatif gitu, dan drama. Jadi 4 genre itu, tetapi nanti akan untuk materinya, ya, untuk materinya itu saya arahkan lebih ke 3. Jadi puisi, cerpen, dan drama. Nah, sedangkan prosanya itu nanti untuk mengerjakan tugas-tugasnya dibuat dalam esai kayak gitu. Catatan dalam satu lembar, belajar menulis di sana nanti. Nah, jadi definisi untuk mata kuliah menulis kreatif seperti itu. Nanti seperti biasanya mata kuliah ini akan diselesaikan dalam 14 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama ini adalah kontrak kuliah, ini ya hari ini. Kemudian kita berbicara ruang lingkup, penulisan kreatif. Nah, karya-karya itu nanti kita sepakati ya. Satu kelas ini mau menulis puisi semua atau satu kelas itu variatif, ada yang puisi, ada yang cerpen, ada yang drama, atau satu kelas menulis cerpen semua atau satu kelas menulis drama semua. Nah, ini nanti akan kita sepakati di akhir perkuliahan, kira-kira fokusnya atau targetnya menulis kreatif ini lebih kemana nanti, ke genre yang mana. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk capaian pembelajarannya. Ya, sedangkan untuk penugasannya yang saya rancang, ya, nanti itu pendekatannya berbasis workshop. Jadi, bagaimana menulis kreatif itu. Kemudian saya koreksi atau review. Kemudian yang terakhir project based learning, di mana kalian belajar nanti berdasarkan pengalaman jadi project-project membuat project. Nah, proyek itu nanti di akhir harus dirupakan dalam bentuk buku.
ya. Jadi luarannya nanti ada biayanya. Nah, terkait itu eh, di awal ya nanti mulai hari ini kalian sudah mulai mengumpulkan uang untuk luaran-luaran. Saya yakin tidak hanya mata kuliah ini yang nanti luarannya ada produknya. Di mata kuliah yang lain juga ada produknya. Biar nanti tidak sampai terlalu berat, maka bentuklah organisasi kelas ya yang nanti menerima iuran-iuran setiap hari ya. Kalian kuliahnya misalnya dari Senin sampai Jumat sehari 5.000 misalnya ya. Berarti dalam 1 minggu nanti kan per anak akan terkumpul 25.000. Jika memang Senin sampai Jumat kuliahnya sehari 5.000. Kalau uang sakunya itu 20.000, tapi nggak mungkin ya uang saku 20.000 ya anak zaman sekarang ya. Jadi misalnya saja 20.000 nanti uang 5.000-nya dibuat bayar kas. Sehingga nanti di akhir itu tidak terlalu berat atau tidak memberatkan orang tuanya minta untuk kegiatan atau luaran mata kuliah ini enggak begitu sehingga nanti biar mandiri biar bisa menata tugas-tugas itu secara mandiri tanpa merepotkan orang tuanya. Jadi kayak gitu. Bisa difahami ya strateginya ini. Ini strategi yang umum sebenarnya. Tetapi ada kalanya biasanya ini males. Tetapi saya harap itu kelas ini nanti bisa dirapikan lah ya. Nanti siapa yang bendara kelas? Ada bendaranya enggak kelas? Ada. Mawar, Pak. Mawar ya sekalian nanti ya. Tapi ini khusus untuk luaran semester nanti. Berarti kalau ada bendaranya ada uang iurannya kelas ini berarti. Ada, Ada, Pak, Pak. dari situ. Setiap apa? Seminggu sekali. Iya, Iya, Berapa? setiap hari Senin. Berapa? 5.000. 5.000. Oh, 5.000. 5.000. Ya, untuk mata kuliah. Ini sudah terpakai apa belum? Sudah. Sudah, Pak. Di Mm-mm. semester 3 kita sudah buat produk, Pak, 2. Pakai uang kas. 3. Banyak. Banyak. Nah, di semester ini kuliah saya ini sudah yang terakhir apa sebelumnya sudah atau nanti masih ada? Ada ya jam ketiga ya? Ada, Pak. Hmm. Ketika ada Kemarin-kemarin juga berarti 3 sudah ada hari luaran Senin. semua mata kuliahnya. Hari Senin, Pak, ada bahasa Inggris. Hari Senin masih ada lagi. Tadi belum tahu ya nanti luarannya apa saja ya. Nah, saya sarankan sih seperti itu. Oke, itu terkait ada yang ditanyakan dulu terkait luarannya. Ada. Jelas ya? Untuk tugas luarannya itu untuk tugas UAS, Pak. Tugas UAS. Buku itu untuk tugas UAS, UTS-nya berupa draftnya. Buku Jadi fisik atau e-book, Pak? fisik. Nanti ada pameran di kampus, diikutkan pameran. Draft itu berarti kayak kita sebelum ke penerbit gitu, Pak. Yang untuk UTS. Iya, yang UTS. Kemudian nanti sudah pernah menerbitkan buku kelas ini. Sudah kemarin, Pak. Nah, Mm-mm. buku fisik sama e-book, Pak. Tapi e-booknya masih proses. E-booknya masih proses. Fisiknya malah sudah selesai. Sudah. Sudah. Ya. Habis berapa kemarin bukunya? Lebih murah e-book apa lebih mahal yang fisik? Mahal yang fisik. Mahal yang fisik. Habis berapa? Untuk pracetaknya 250. Untuk setiap anak itu buat satu bukunya sebenarnya cuma 33.000. Mm-mm. Terus untuk biaya ongkosnya itu 2.000. Jadi per anak itu iuran 35.000. Iuran 35.000.
Ya berarti nggak berat kan ya kalau tiap anak 35.000. 35 berapa? Berat Pak, soalnya masih banyak tugas-tugas lainnya proyek. Oh, masih banyak tugas Gak kita yang lain tapi. di proyek. Nah, maka dari itu karena setiap angkatannya semakin nambah, itu akan semakin banyak proyeknya. Makanya saya menyarankan ya, kasnya tidak seminggu sekali, tetapi setiap hari ketika berangkat itu nanti ada iuran kas, gitu sehingga tidak terasa berat, ya, biar tidak terasa berat. Seperti itu kalau saya menyarankan, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk bukunya yang tugas tuas itu wajib ISBN atau enggak, Pak? eh Kayaknya kalau karya sastra itu nggak bisa, kecuali karya sastra perseorangan atau individu. Ini nanti kan, Berarti nanti SPN nggak apa-apa ya, Pak ya? iya nggak apa-apa. Soalnya kalau karya sastra itu yang bisa lolos ya, misalnya Dinda nulis kumpulan puisi semua dalam satu buku itu karyanya Dinda itu baru bisa diberi ISBN. Kalau karyanya satu kelas seperti ini tidak bisa. Yang penting nanti buku ini diikutkan apa namanya pameran di kampus seperti itu. Dan buku-buku kalian yang lain itu bisa diikutkan juga. Kalau yang kemarin itu kan setor ke Kaprodi toh, sudah toh. Yang dua mata kuliah, satu e-book sama satu cetak kemarin. Iya, iya kami store ke dosen pengampunya itu kaprodi Pak Egin sama di perpus jadi kita cetak 11. Hmm, ya. Jadi seperti itu ya untuk kontrak kuliahnya. Jadi ini nanti saya saya rancang ini kemungkinan nanti UAS itu di 26 Juni 2026 ya. Tetapi ini bisa berubah sewaktu-waktu ya karena nanti ada agenda-agenda yang lain yang mungkin di kampus itu tidak bisa diselenggarakan perkuliahan sehingga nanti bisa maju atau bisa mundur ya untuk jadwal UASnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti produknya itu harus berupa buku dan ini nanti rincian mata kuliahnya, materi-materinya ya. Jadi UTS itu berupa draft karyanya, kemudian UAS itu sudah berupa produk bukunya. Jadi UTS ya itu langsung mungkin nanti saya periksa 2 minggu setelahnya, setelah UTS 2 minggu, itu kan mengumpulkan karya ya, karya akhir, 2 minggu saya periksa, baru nanti siap dikirim ke penerbit. Sehingga nanti pas UAS, ya sudah selesai. Ya, kemarin nerbitkan kemana sih yang sebelumnya? Apa Pak? Pada mata kuliah yang sebelumnya, sampai nerbitkan kemana? Ke Tema Jombang. literal. Kenapa? Isu. Kemana? Dinda aja, Dinda. Yang di dalam kelas suaranya kecil, soalnya jauh HP-nya ya. Coba Dinda yang jawab atau siapa terserah. Tapi Yang mendekat kalau yang di kelas itu jawab mendekat. yang di buku fisik itu eh, litera apa gitu, Pak? Yang admin apa yang lebih komunikasinya di Mbak Dina. Kalau yang saya tuh yang e-book itu Ainun Media Nah, iya di mana maksudnya itu? Domisili mereka di di mana? Mojokerto. Oh, Mojokerto juga. Iya. Oke. Itu Pak, untuk yang bukunya dari Pak Engin itu di tema litera punyanya Pak Asrori itu. Hmm, iya iya iya. Di tema literal.
Oke, seperti itu. Kalau di tema litera kemarin habis berapa? Lebih 500. mahal. Iya, 500-an segitu, Pak. Hmm, Oke, cerita. oke. Itu karya puisi. Ya, iya, Pak. Mm-mm. Nggak bisa kan? ISBN kan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Pakai QRBN. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Nanti, jadi gini ya. eh Kalau kemarin sudah ada pengalaman, jadi draft itu ketika UTS masing-masing itu ngunggah nanti di e-learning masing-masing. Kemudian nanti koordinatornya itu menyusun jadi satu file, ya, menyusun jadi satu file. Sehingga nanti draft satu kelas itu terkumpul, diberi kata pengantar, dibuatkan judul, kemudian diberikan daftar isi. Jadi sudah siap, buku siap, layout gitu loh. Ada biodata masing-masing anak. Kayak ya seperti itu. Jadi nanti ada misalnya Dinda atau Mawar atau Marina atau Dina yang koordinatornya lah. Koordinatornya itu nanti yang menyusun dikompilasi menjadi satu file. Nah, sedangkan kewajiban mandirinya itu nanti masing-masing anak ngupload di e-learning seperti itu. Begitu juga di saat UAS nanti hal yang sama. Jadi karena saat UTS itu kan belum saya revisi tuh. Nah nanti ada 2 minggu kan saya beri catatan revisi, kemudian ditunjukkan lagi ke saya hasil akhirnya nanti itulah yang nanti saat UAS diunggah di e-learning secara mandiri. Kalau secara terstrukturnya nanti berupa buku kayak gitu. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi itu yang saya sarankan karena apa? Karena setiap nambah semester, produk atau luaran-luaran mata kuliah itu semakin banyak. Maka biar tidak terlalu berat, nanti setiap kuliah iuran 5.000 dibayarkan ke bendahara kelas. Ya, jadi tidak hanya untuk mata kuliah saya saja, untuk mata kuliah yang lain itu nanti seperti itu bisa digunakan, ya. Hingga nanti kan tidak terasa berat. Nah, kalau nanti terkumpul ada lebih ya jangan diambil untuk semester selanjutnya itu terus dilanjutkan gitu, ya. Karena nanti skripsi kalau di akhir itu biayanya juga semakin banyak harus beli buku lebih banyak lah itu bisa dikoordinasi melalui kelas. Tapi ada range-nya satu anak itu 2 buku atau 3 buku semuanya sama. Nah, ya, gitu. Sehingga nanti nggak ada alasan finansial. Maksudnya, waduh banyak sekali luarannya, ini nggak ada keluhan, nggak. Ya, karena memang begitulah yang namanya kuliah, ya. Kuliah S1 begitu. Nanti S2 biayanya lebih tinggi lagi. S3 biayanya lebih tinggi lagi, ya. Itu itu untuk luaran saja. Itu pasti seperti itu, ya. Jadi ketika ada tantangan seperti itu berarti kalian harus menyiapkan strateginya. Itu ya bisa difahami ya. Bisa, Pak. Mm-mm. Dan nanti barangkali nanti untuk luaran ini saya kan juga ada penerbitan sehingga saya tahu arti eh, kenapa nggak bisa ISBN apa itu saya tahu. Jadi nanti bisa juga melalui saya nanti saya koordinasikan di penerbitan saya kayak begitu itu bisa. Selain penerbitan itu barangkali kalian ada mata kuliah luarannya publikasi jurnal. Nah, kita juga mengelola beberapa jurnal ilmiah. Jadi kayak gitu. Ini sekedar pemberitahuannya. Pak, izin bertanya.
Ya, silakan. Eh, kalau semisal kita mau kayak puisi satu kelas itu maksimal maksimal atau minimal per anak itu berapa puisi nggih? 5. Kalau puisi 5, cerpen 1. Baik, Pak. Kalau drama juga 1. Kalau untuk genrenya itu apakah ada yang ditentukan? Apakah nggak boleh cinta atau bagaimana? Nggak apa, bebas. Menulis kreatif bebas. Kemarin kayaknya kan sudah puisi di mata kuliah puisi. Masa mau menulis puisi lagi? Nggak mau, Pak. Nah Nggak iya mau. kan? Hah? Apa? Kalau cerpen bagaimana, Pak? Boleh. Itu lebih menarik cerpen. Soalnya nanti masa kalian punyanya buku puisi saja, buku cerpen nggak punya. Gitu kan. Apresiasi puisi kan saya yakin nulisnya nulis puisi. Gak mungkin apresiasi puisi nulisnya cerpen kan? Ya. Nah, Iya, makanya Pak. ini saya merekomendasikan biar kalian punya portofolio kekaryaan yang variasi, ya, bisa cerpen atau drama. Tapi kalau lebih ke cerpen juga tidak ada masalah. Berarti Nanti, kalau cerpen satu anak satu ya, Pak? iya, satu anak cukup satu. Oh ya, sekalian nanti, tapi terlalu banyak ya energinya ya kalau diselenggarakan bedah buku ya. Mungkin nanti bisa membantu saja ya. Kalau kalian saya minta untuk menyelenggarakan bedah buku karya kalian juga mungkin energinya kan semakin banyak ya habisnya ya. Jadi mungkin nanti bisa membantu dan aktif ketika saya menyelenggarakan bedah buku. Ya, biar tahu runutan proses kreatif itu selain menerbitkan itu nanti ada proses bedah buku. Biar nanti tahu. Tapi tidak saya wajibkan lah di mata kuliah ini. Tapi kalian silakan nanti menghadiri. Jadi kayak gitu ya. Baik, Pak. Hmm. Saya rasa itu ya, kita sepakat ya luarannya cerpen, sepakat ya. Kita sepakati ya atau masih menunggu rembukan satu kelas dulu atau ini sudah bisa mewakili. Ini kan sudah quorum ya. Satu kelas ini Udah 4, ada sepakat. Dinda sama Marina. Berarti kan sudah 6 quorum lah. Atau mau rundingan lagi? Udah sepakat, Pak. Cerpen saja, Pak. Oke, sudah sepakat ya. Kita kunci. Kita ketemunya berarti hari Jumat jam kedua ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang lain-lain, silakan. Sebelum saya akhiri, Izin bertanya, Pak. monggo. Ini siapa ini yang bertanya? Terkait Mita, Pak. Nita. Oh iya, silakan Nita. Untuk terkait cerpennya ada kayak maksimal minimalnya nggak, Pak? Atau Jadi minimal 6 lembar. minimal? Ya, minimalnya 6 lembar. Jadi nanti kalian mengupayakan untuk mencapai 6 lembar. Pak, kalau lebih banyak lah, lebih banyak, ini nanti kalian yang rundingan. Saya nggak menentukan lebih banyaknya, tapi saya menentukan lebih minimalnya. Mengapa kalau lebih banyak, nanti itu kan selain ke yang merasa keberatan ke kalian itu kan nanti soal biaya cetaknya. Semakin banyak cerpen berarti halamannya kan nanti semakin banyak. Jadi ketika lebih itu berembuknya ke kelas. Yang penting kalau ke saya minimalnya 6 lembar. Ada lagi? Bisa difahami? Sama. Untuk Pak, Ya. untuk bukunya itu kita cetak 11 untuk Pak Fatoni dan Perpus atau untuk kita sendiri punya jumlahnya 9. Ya, untuk saya satu, kemudian untuk perpus. Baik, Pak. Ya, ya seperti mata kuliah yang ada bukunya kemarin. Tapi kalau saya, ya itu. Berarti kan yang didahulukan Bapak dulu sama perpus ya, Pak ya? Mm-mm. Tapi nanti tambah satu prodi ya, jadi lu tambah 3.
Nah, Tiga. Iya. siapa? Prodi, perpus, kemudian dosen pengampu. Ya, biar nanti tahu prodinya itu kalau mahasiswanya punya buku itu biar tahu, biar tercatat. Karena nanti kalau universitas kan tercatatnya di universitas, prodinya nanti nggak tahu. Jadi makanya nanti prodi, dosen pengampu, universitas. Jumlah satu kelas berapa? 9, 9. Pak. Ya, 9 berarti 9 tambah 3, 12. Nyatanya nanti 12. Baik, Pak. Hmm. Apalagi sebelum saya akhiri silakan barangkali ada yang kurang jelas. Sudah, Pak. Cukup. Cukup. Oke, jika cukup. Ini nanti untuk buku ya, buku. Oh, di kontrak kuliah itu nggak ada bukunya ya, di RPS ya. Nanti saya kirim lah ya RPS-nya sehingga tahu nanti buku-buku apa yang dipakai. Baik, Pak. Tak share sebentar jumlah bukunya biar tahu nanti biar bisa memahami. Sebentar aja ya, tak carikan RPS-nya dulu. RPS menulis kreatif. Oke. Sudah muncul? Sudah? Sudah keluar? Pak. Nanti ini akan saya kirim eh, ke Mawar ya. Yang ini kalau kontrak kuliah nanti lihat di e-learning. Kalau kontrak kuliahnya ini nanti tak jabrikan yang ini. Ntar untuk Baik, tak Pak. tunjukkan bukunya. Tunjukkan bukunya dulu. Nah ini buku utama ini ada 4 ya yang bisa menjadi panduan dalam mata kuliah ini dalam proses penulisan. Jadi Kurniawan Junaidi, kemudian ini lebih ke bahasa Inggris. Bisa kalau kalian kesulitan membaca di bahasa Inggris bisa di skip yang berbahasa Inggris berarti yang utama adalah cuma satu. Ya. Kemudian pendukung kalau memang masih kesulitan menggunakan yang berbahasa Inggris bisa menggunakan yang berbahasa Indonesia. Kenalan dengan prosa fiksi itu Suminto Asayuti, kemudian Wiyatmi untuk teorinya gitu ya. Seperti itu. Itu yang berbahasa Indonesia tidaknya menjadi panduan dasar karena saya belum menulis buku untuk menulis kreatif. Ya, saya masih fokus S3. Nanti kalau sudah selesai S3 saya buatkan buku-buku panduan di tiap mata kuliah. Seperti itu. Ya, nanti akan saya kirim ke Mawar ya. Ya, saya kayaknya saya yang nyimpen kelas ini Mawar sama Dinda kayaknya nomornya. Ya, itu ya nanti bisa kalian cari PDF-nya karena zaman internet begini PDF itu banyak bertebaran kalau nggak ada baru bisa membeli yang di online di Shopee. Itu ya. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ye, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya.